Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jazak kepada Ustaz Solihan yang telah menyampaikan taujiah robaninya. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang cerah kita akan mengkaji insyaallah sudah memasuki pertemuan yang keempat yang insyaallah akan disampaikan Ustaz Kiai Haji Abdul Rafiq. Insyaallah beliau telah hadir. Alhamdulillah. Dan seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan bisa dengan langsung raise hand atau lewat chat ya. Nanti akan dibantu oleh Ustadz Dani dan juga termasuk PPT-nya materi singkatnya atau materi presentasinya nanti akan di-share oleh Ustadz Dani live maupun nanti setelah ini akan dikirim lewat grup kajian insyaallah. Dan perlu juga diingat bahwa kajian ini akan tentunya berkelanjutan dengan seri-seri yang sesuai dengan perjalanannya ya. Setelah ini ada Sirah Khulafaur Rasyidin terus sampai khilafah ya, sampai zaman khilafah, khalifah ya, sampai seterusnya. Demikian nanti akan disampaikan secara detailnya. Baik, hadirin hadirat rahimahullah, semoga kajian kita ini akan menambahkan iman kita kepada Allah SWT, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nilai yang paling penting, bagaimana kita mengkaji Rasulullah, mengkaji sirah Rasulullah ini adalah sebuah kajian untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Dan juga meningkatkan dorong kita, peran kita, kontribusi kita kepada masyarakat, kepada dakwah di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan dakwah kita, meningkatkan syiar Islam dan nasrul fikrah di kalangan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Selanjutnya, Ustaz Rafiq, ahlan wa sahlan. Saya serahkan kepada beliau untuk memulai kajian ini. Kepada Ustaz Rafiq, tafadhol maskur. Jazakumullah khair, Pak Sulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pagi hari yang disertai hujan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya bersama turunnya hujan. Mudah-mudahan di tempat antum hujan juga ya. Amin ya rabbal alamin. Depok hujan. Ya, insyaallah mudah-mudahan jadi berkah dan tidak menjadi bencana insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pengikut Rasulullah SAW yang setia hingga akhir dari kehidupan kita dan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih tentang dakwah di Mekah, ya, bagian yang ketiga dari dakwah di Mekah ini, yaitu tentang karakteristik periode Mekah di bidang perencanaan. Ya, seperti kita ketahui, tentu Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merencanakan, ya, segala sesuatu. Ya, pasti Rasulullah SAW sudah belajar tentang perencanaan ini melalui ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang terkait dengan perencanaan itu bisa kita baca di surat Al-Hasyr, itu ayat 18 itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Di ayat ini mengajarkan tentang apa yang harus dipersiapkan untuk hari esok, yang sudah dilakukan dan apa yang kemudian harus dilakukan. Dan karena itu kita lihat bagaimana sisi perencanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya ini tidak terprovokasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan desakan-desakan dari para sahabatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya ketika kaum muslimin, para sahabat di Mekah makin keras menghadapi, ya, penindasan, makin kuat, ya, siksaan yang mereka alami, dan kemudian ada desakan-desakan dari sebagian sahabat. Ada yang minta supaya menggunakan fasilitas doa. Ya. Al-Khabbab bin Al-Arith itu, ya Rasulullah, kenapa enggak digunakan saja fasilitas doa, ya, sedangkan doamu itu pasti makbul. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada Al-Khabbab bin Al-Arith, ya, ini sudah menjadi sunatullah dalam perjalanan para Rasul, para Nabi, orang-orang yang memperjuangkan Islam ini. Bahkan di masa dahulu itu ada, ya, Nabi, ya, ada pejuang-pejuang, mujahid-mujahid dakwah itu yang sampai kemudian mereka digergaji kepalanya. Sampai seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tetap on the track, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan karakternya. Kemudian sahabat yang lain juga mendesak Rasulullah SAW dengan alasan mengatakan, inna kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Ya Rasulullah, kami dulu sebagai orang-orang musyrik, kami hidup mulia, gitu, tidak terhinakan. Falamma amanna sirna adillah. Ketika kami beriman, kenapa kami justru terhinakan begini dan tidak boleh membalas, tidak boleh meladeni. Mereka yang mengatakan begini adalah para sahabat yang berasal dari Quraisy, yang memang juga memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan, kalaupun secara pribadi. Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan rencana tentunya. Kata Rasulullah SAW, ini umirtu bil afi fala tuqatilu. Saya diperintahkan untuk memaafkan. Jangan kalian berperang. Jangan berkonfrontasi. Ini artinya adalah contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW tetap
berjalan sesuai dengan rencana yang telah difahami oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat sekian ayat yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya, dari ayat yang pertama ya, turun di tahap-tahap awal saja, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu Rasulullah SAW sudah memahami gitu bahwa aktivitas utamanya adalah bagaimana membangun hubungan yang kuat kepada Allah melalui sholat, qiyamul lail, ya pembinaan, ya fokus pada pembinaan itu. Jadi ini karena itu kita lihat ya kajian ini ya fokus pada bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah, terutama pada tahap awal yaitu pada dakwah Syria. Nah, alhamdulillah bisa ditampilkan. Kita lihat apa yang kemudian menjadi agenda Rasulullah SAW dan perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fokus pada kualitas dalam membina kader-kader generasi pertama. Karena itu Rasulullah SAW dalam melakukan rekrutmen ya ada orang-orang musyrikin Mekah itu, dalam mengajak mereka juga diseleksi, dipilih-pilih. Jangan sampai di tahap-tahap awal yang masih harus hati-hati itu kemudian salah pilih. Maka setelah mereka terpilih pun ya dalam melakukan dakwah pun mereka selalu mengikuti arahan Rasulullah SAW, harus selektif. Jangan karena semangat ingin menyampaikan Islam ke publik dan lain sebagainya. Karena perkembangan dakwah selama di periode Mekah itu tidak sebanyak seperti yang kita lihat di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Boleh dikata selama 13 tahun itu hanya mendapatkan sekitar 350-an sahabat. Karena fokus pada kualitas dalam membina kader-kader generasi pertama. Nah, fokus inilah yang kemudian menghasilkan kualitas as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Generasi awal dari kaum muhajirin yang kemudian ini menjadi batu bata bagi bangunan Islam yang sangat besar yang kemudian kita rasakan sampai sekarang manfaatnya. Jadi inilah perencanaan yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan baik tindakan-tindakan musuhnya ataupun ya keluhan-keluhan atau desakan-desakan dari sebagian para sahabat untuk meladeni penganiayaan, kedoliman yang mereka alami. Tapi tetap fokus pada ya, bagaimana membina generasi awal ini menjadi sebuah generasi yang kuat. Ya. Kemudian kenapa dilakukan dakwah Syria juga karena ya, Rasulullah mengetahui karakter kabilah dan tokoh-tokohnya yang sulit mematuhi orang yang lebih rendah secara sosial. Itu sebabnya secara pelan-pelan gitu kalau ada tokoh dari kalangan tokoh Quraisy masuk Islam, Rasulullah SAW secara pelan-pelan mengenalkan dengan para sahabat. Tidak langsung kemudian dicampur dalam satu. Maka seringkali ketika Rasulullah SAW menemui orang yang mau masuk Islam itu, yang dibawa itu 2 orang. Yang dibawa itu Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar mewakili strata sosial yang kita ketahui, ya dia seorang tokoh Quraisy, sedangkan Bilal itu dari kalangan budak. Sampai setiap sahabat yang baru masuk Islam itu, ya kesannya dan memang tidak disebutkan di Rasulullah SAW kepada orang yang baru masuk Islam itu. Ada beberapa riwayat itu diantaranya Abu Dar Al-Ghifari
kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika masuk Islam, yang ditemui pertama kali adalah Rasulullah didampingi Abu Bakar dan Bilal. Dan selalu mereka punya kesan. Selalu mereka punya kesan, sayalah orang yang keempat pertama kali masuk Islam. Padahal dia bukan orang yang keempat. Tapi ini adalah bagaimana Rasulullah mengetahui karakter, ya, kejiwaan orang-orang Mekah, terutama dari kalangan tokoh itu tidak semudah yang digambarkan gitu. Begitu masuk Islam langsung bisa merubah seluruhnya, tapi dilakukan Rasulullah dengan pelan-pelan, ya, sosialisasinya pelan-pelan, bahwa mereka nanti juga akan berhimpun, berinteraksi dengan semua kalangan, baik dari kalangan elit ataupun dari kalangan alitnya, yaitu diwakili oleh Bilal. Nah, kejiwaan ini diwakili oleh penolakan mereka yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 itu, ya. Menolak Rasulullah karena menganggap, ya, kurang mewakili dari strata sosialnya gitu. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang dari salah satu dua negeri, maksudnya Mekah dan Taif ini. Di kalangan bangsa Arab waktu itu, ya, kabilah yang paling bergengsi itu, yang paling elit itu adalah dari kalangan Quraisy dan dari kalangan Saqif dan Hawazin, yaitu di Taif, yang kemudian ada di Taif. Nah, dari kalangan Quraisy itu macam-macam, ada kabilah Quraisy sendiri, ada kabilah yang lainnya gitu. Dan mereka merasa, ya, asal Rasulullah SAW masih dianggap kurang memenuhi keinginan mereka. Nah, ini kejiwaan yang merata, dan karena itu ketika ada orang yang baru masuk Islam, selalu Rasulullah mengenalkannya itu dengan dua orang sahabat yang mewakili strata sosialnya ini. Nah, sehingga pelan-pelan kemudian mereka bisa menerima itu dan tidak menjadi ganjalan untuk kemudian melanjutkan keislaman mereka. Ya, karena itu kemudian dilakukan seleksi didasarkan pada kesiapan untuk berdisiplin dan berkontribusi untuk menjadi landasan pacu bagi proyek Islam ini. Ya, karena memang, ya, diperlukan membangun fondasi yang kuat dan selektif, dan yang menjadi dasarnya adalah yang penting orang itu menerima, bukan dari kalangan mana. Ya, jadi yang diseleksi itu bukan dari strata mana ini orang, tetapi yang diutamakan adalah penerimaan terhadap ajaran Islam dengan segala konsekuensinya. Itu yang kemudian dipertimbangkan. Karena itu satu bidayah salimah, satu permulaan yang benar, ketika kemudian Rasulullah melakukan dakwah ini melalui dakwah fardiyah. Ya, karena mempertimbangkan faktor kualitas, ya, dan kemudian selektif, ada dasar menerima bergabung dengan kafilah dakwah. Kemudian rambu-rambu yang lainnya sebagai bagian dari perencanaan dakwah Rasulullah SAW itu adalah menghindari benturan dengan elit. Ya, ini menjadi rambu yang paling utama pada periode dakwah Siriyah ini. Ya, dakwah Siriyah nanti baru kemudian masuk pada dakwah Jahriyah masih di Mekah. Karena itu ini sangat ketat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa menghindari benturan ini? Ya, agar dakwah leluasa masuk ke masyarakat, gitu. Tanpa menimbulkan kekhawatiran mereka, maksudnya menimbulkan kekhawatiran kaum elit ini tentang dampak dan perubahannya di masa yang akan datang. Ya, biasanya orang elit ini kan yang paling khawatir dengan kekuasaan mereka ketika Islam itu menyebar. Ya, karena kebodohannya dianggap kalau Islam ini menyebar, kekuasaannya akan lepas dan lain sebagainya. Padahal dengan masuk Islam itu, ya,
seperti kata Rasulullah SAW, an-nasu ma'adin, gitu. Manusia itu seperti tambang. Ya, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Kalau mereka memang orang berkualitas di masa jahiliyah, setelah masuk Islam mereka akan tetap menjadi orang yang berkualitas. Hanya kalau mereka tokoh di jahiliyah, lalu masuk Islam, tetap akan ketokohannya itu akan diakomodasi oleh Islam itu sendiri, dan itulah yang terjadi dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW. Ya, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh setelah masuk Islam adalah orang yang dulunya tokoh di masa jahiliyah. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari elit terhadap perkembangan Islam di suatu negeri, karena Islam tidak menyingkirkan orang-orang tertentu atau siapapun. Ya, orang akan diperlakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Itulah Islam. Kemudian seiring dengan perjalanan dakwah fardiyah ini, ya tentu dengan pertimbangan penerimaan, bukan karena strata sosialnya, tapi akhirnya kemudian para sahabat mendapatkan mad'u, ya, mendapatkan orang-orang yang kemudian diajak masuk Islam hampir dari semua kalangan. Ya, di sini ada catatan itu representasi kabilah Quraisy saja dari Banu Hashim ada 13 orang. Nah, ini dari Quraisy ini kabilah-kabilahnya ini. Ada dari Banu Makhzum 7 orang, ada dari Banu Jumah 5 orang, Banu Saham 2 orang, Banu Salamah 1 orang, Banu Adi 8, Banu Zuhra 6, Banu Taim 4, Banu Amir 2, dan Banu Asad 1. Artinya dari sisi representasi kabilah Quraisy itu sudah ada semuanya mewakili. Ya, tentu tidak diplot sesuai dengan kabilahnya, tetapi dasar seleksinya tadi itu adalah siapapun akan diterima, dijadikan sebagai kader dakwah generasi pertama ini. Yang penting mereka menerima dari latar belakang apapun. Kemudian representasi sosialnya ada 13 tokoh Quraisy. Kemudian juga ada sekutu dan pendukung Quraisy 14 orang. Jadi ini kabilah di luar Quraisy. Sekutu dan pendukung Quraisy ini adalah kabilah-kabilah di luar Quraisy. Karena Quraisy itu kabilah yang cukup dominan dan kemudian membangun koalisi-koalisi dengan kabilah-kabilah di luar Quraisy. Kemudian dari si wanita ada 12 mewakili 7 cabang kabilah, kemudian dari kabilah lain ada 3 orang. Dari sisi geografi, representasi geografinya ada Hudzail, ada Muhdaj, ada Daus. Daus ini bahkan di banyak suku Daus itu di Yaman. Ya. Abu Hurairah itu dari Daus, dari Yaman. Dan masuk Islamnya sebetulnya bukan di tangan Rasulullah SAW, tapi dari Amr bin Ad-Dausi yang waktu itu datang ke Mekah, kemudian masuk Islam dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke Yaman, ke kabilah Daus ini. Lalu salah satunya diantaranya berhasil merekrut Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis itu. Dan pesan Rasulullah SAW, datang kamu nanti kembali lagi kepada kami setelah kamu dengar kami sudah bisa muncul. Dan akhirnya kabilah Daus ini satu kabilah, ya, itu berhijrah ke Madinah pada saat Rasulullah SAW menaklukkan benteng Khaybar. Ya, karena itu kemudian mereka bergabung dan dikasih sahamnya oleh Rasulullah SAW. Dapat bagian ghanimah Khaybar, karena pas mereka datang, pas Rasulullah SAW berhasil menaklukkan seluruh benteng itu. Dan salah satunya ada Abu Hurairah, yang waktu itu dalam riwayat itu kalau kita baca tentang sejarah hidup Abu Hurairah, sebetulnya Abu Hurairah sudah mendesak terus kepada Amr Ad-Dausi ini untuk datang ke Rasulullah SAW. Saya udah nggak tahan, pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Saya pengen menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Tapi kata Amr Ad-Dausi ini, saya belum dapat instruksi untuk bergabung ke sana. Kita tunggu. Kita lihat bagaimana
subhanallah perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sedemikian rupa kepada para sahabat yang jauh di Yaman pun mereka selalu mendapatkan pesan, dan Rasul menyampaikan pesan-pesannya itu tentu melalui kurir dan sebagainya. Kemudian yang menarik dari sebelum kita masuk ke dakwah jahriyah ini adalah seperti kita ketahui di masa dakwah Syria Mekah ini ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Darul Arqam, di rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan menyembunyikan rumah Al Arqam ini secara sempurna, ya, sehingga tidak diketahui sampai selesainya masa dakwah Syria di Mekah itu rumah ini tidak diketahui sebagai tempat melakukan aktivitas. Pertama, kenapa Darul Arqam itu dipilih, ya memang itu menjadi pilihan yang sangat tepat, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memilih tempat ini. Pertama, Darul Arqam itu letaknya ada di Banu Makhzum, yaitu kalau sekarang itu ada di Sofa itu ya, Innas Sofa wal Marwa, di Bukit Sofa itu, dekat sekitar itu. Nah, kawasan ini dihuni oleh Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah seterunya Banu Hashim, sehingga orang-orang Quraisy tidak akan berpikir kalau Rasulullah melakukan kegiatan di situ. Yang kedua, ya setiap sahabat yang datang ke rumah ini itu ada dengan dua cara. Yang pertama diantar atau dikasih rambu-rambu, ya, tanda-tanda. Ya, salah satu contoh yang diantar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini dapat tugas diantaranya adalah merekrut, mendekati para pendatang yang datang ke Mekah. Jadi ini pembagian tugasnya, salah satunya kita ketahui adalah Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan tugas untuk merekrut, mendekati para pendatang dari luar Mekah. Salah satunya adalah Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar ini dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu kabilah yang ahli perang, ya, ahli perang yang letak kabilahnya itu ada di antara perjalanan Mekah menuju ke Syam. Nah, kata Ali kepada Abu Dar itu, ketika Ali menyaksikan ini kayaknya ini orang asing, Ali tahu ini orang asing. Dan diamati dia tinggal di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah gitu. Tapi sepertinya dia sedang mengamati sesuatu dan kemudian didekati oleh Ali. Ya, tapi dia belum mengatakan apa tujuannya, bahwa dia ingin ketemu mencari orang yang namanya Muhammad, karena berita Rasulullah itu sudah menyebar di kabilahnya Banu Ghifar sana. Lalu kemudian Ali mendekati dan mengajak untuk kemudian singgah ke rumahnya. Sampai 3 hari Ali tidak bertanya apa tujuannya, ya, tapi dijamu terus oleh Ali. Ya, ini dakwah fardiyahnya. Dalam riwayat itu disebutkan, dalam riwayat Imam Bukhari itu. Sampai kemudian Ali mengajukan satu pertanyaan diplomatis. Apa hadiah saya kalau saya bisa menunjukkan apa yang kamu cari? Gitu. Oh, kamu tahu maksud saya, kata Abu Dar. Ya, saya membaca dari gelagat kalau kamu mencari sesuatu. Tapi saya minta kamu rahasiakan apa yang akan saya sampaikan ini. Oh, iya, saya siap menjaga rahasia. Kata Abu Dar, saya mencari orang yang namanya Muhammad. Karena saya dengar di tempat saya itu sudah tersebar luas, ya, dan salah satunya diantaranya adalah saudara saya yang sudah datang ke sini mendengar tentang beritanya, dia membawa ajaran baru dan ya, cukup menarik katanya. Saya ingin tahu dan ketemu. Nah, baru kemudian Ali mengatakan kalau gitu saya antar, ayo. Nah, tapi menariknya adalah
petunjuk Ali. Kamu ikut saya ke rumah di dekat sofa sana. Nanti kalau ada orang yang mencurigakan, saya nanti akan pura-pura menuangkan air dan kamu berhenti. Tapi kalau saya sudah tidak menuangkan air lagi dan jalan, kamu ikuti. Nanti kalau sudah saya masuk di rumah itu, kamu nanti kamu pantau, kamu lihat, dan kamu langsung masuk saja. Itu menandakan bagaimana Rasulullah SAW yang memberikan arahan kepada para sahabat agar menjaga Siriyah ini secara sempurna. Ada juga peristiwa lain yang dialami oleh Suhaib ya dan Ammar. Suhaib ini orang asing juga, kemudian Ammar dari kalangan bawah. Mendapatkan arahan dari para sahabat yang lainnya untuk bertemu Rasulullah SAW, tapi tidak diantar. Diberikan ciri-ciri rumahnya seperti ini, posisinya di ini. Dan kemudian akhirnya keduanya bertemu di depan pintu itu. Kata Suhaib, kamu mau apa ini katanya? Ya kamu juga mau apa? Saya mau ketemu Muhammad. Oh sama. Kalau gitu kita masuk. Dua-duanya masuk. Setelah memastikan bahwa tujuannya mau mencari Rasulullah SAW di rumah itu. Jadi ini begitu sempurna. Ya Rasulullah SAW menutupi markas aktivitasnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya karena memang rumah ini ya tidak mungkin atau tidak terfikirkan oleh Quraisy bahwa Rasulullah melakukan kegiatan di sini. Walaupun rumah ini berseberangan dengan Darun Nadwa. Ya, berseberangan tapi terhalang oleh gunung ya, oleh bukit-bukit yang waktu itu banyak bukit gitu. Tapi secara geografi posisi itu berseberangan dengan Darun Nadwa itu sendiri. Ya, itu contoh-contoh bagaimana ya Rasulullah SAW mengamankan dakwah ini. Kemudian menyiapkan gerakan untuk berdisiplin terhadap strategi tahapan pensyariatan ini. Ya, bagaimana para sahabat ya disiapkan jiwanya ya untuk menahan diri dari kaum musyrikin, dan berpaling dari mereka, bersabar atas gangguan dan terus berdakwah kepada Islam. Ada banyak ayat yang memberikan arahan kepada para sahabat ya lebih dari 10 bahkan lebih dari 20 barangkali kalau kita baca ayat-ayat terkait ini, dan itu menunjukkan urgensinya tahapan ini. Ya, salah satunya ayat ini kulil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut hari-hari Allah. Jadi ini perintahnya supaya memaafkan saja kalau ada gangguan. Sama seperti yang dilakukan atau jawaban Rasulullah SAW tadi itu, umirtu bil afi fala tuqatilu. Nah, ini menerjemahkan ayat ini. Ya, yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamullah. Ya udah maafkan saja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ya. Dia akan membalas sesuatu terhadap yang telah mereka kerjakan. Jadi udah serahkan saja balasannya kepada Allah. Ya, karena memang periode kita ini adalah periode ya bersabar gitu. Di ayat yang lain juga waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Dan Allah mengetahui ucapan Rasulullah SAW. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah salam. Ya, selamat tinggal, maksudnya ya jauhi aja. Ya, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Nah, ini contoh-contoh bagaimana para sahabat didisiplinkan oleh Rasulullah SAW mengikuti tahap pertama dari dakwah ini. Kemudian tentang hikmah menahan diri dari konfrontasi pada tahapan ini, ya, yang pertama tarbiyah bersabar menghadapi kezaliman hingga terbiasa mengendalikan diri. Itu sangat sangat penting sehingga tidak terprovokasi. Yang biasa merusak suasana itu adalah kalau orang-orang yang terprovokasi oleh provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pihak lawan hingga akhirnya kemudian harus mengatasi berbagai efeknya. Dalam catatan peristiwa
periode ini barangkali hanya ada satu insiden yang kemudian terjadi. Ya, waktu itu salah seorang sahabat sedang melakukan sholat di sebuah lorong gitu. Lalu kemudian ada yang memergoki, lalu kemudian dianiaya dan dibalas dipukul dengan rantainya sampai meninggal kalau tidak salah di dalam riwayat itu. Nah, itu satu-satunya insiden, tapi kemudian itu tidak menjadi peristiwa besar karena dianggapnya sebagai ya pembalasan terhadap satu penganiayaan. Kemudian dakwah damai lebih besar pengaruhnya di kalangan Quraisy yang gampang tersulut perang. Ya, ini sesuai dengan karakter orang Quraisy saat itu. Ya, mereka itulah orang-orang yang banyak tersulut perang gitu. Yang ketiga, ini analisa dari para ulama ya tentunya. Menghindari tuduhan Islam memerintahkan pembunuhan keluarga dan kerabat. Seandainya terjadi perang di saat-saat seperti itu dan ada yang terbunuh, pasti akan dibully itu Islam. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, kadang-kadang yang melakukannya siapa, yang dituduhnya adalah Islam. Ya, apalagi kalau kemudian itu terlihat dengan nyata para sahabat pengikut Muhammad ini melakukan pembunuhan, ya, perlawanan dan sampai ada yang terbunuh, maka fanatisme jahiliyah itu akan bangkit. Kemudian sebagian penentang akan menjadi pendukung Islam. Nah, ini tentu hikmah ya setelah kita mengetahui ternyata ada hikmahnya gitu, tidak meladeni konfrontasi di saat itu karena memang Allah tengah menyiapkan orang-orang yang dulu menjadi penentang Islam itu nanti akan menjadi pendukung setia Islam itu sendiri. Nah, di sini pelajaran bagi kita ketika kita ya menghadapi para penentang Islam itu ya jangan berlebihan ya, karena bisa jadi mereka disiapkan oleh Allah juga untuk menjadi pembela Islam di masa-masa yang akan datang. Kemudian berperang sebelum memiliki kekuatan yang memadai bisa dihabisi juga. Kemudian bersabar menghadapi gangguan di tengah masyarakat yang suka membela orang yang terdolimi bisa menarik simpati. Nah, ini barangkali faktor inilah yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang. Kemudian berpura-pura jadi jadi korban gitu. Apa istilahnya itu? Jadi victimnya ya. Kemudian di samping memunculkan pertanyaan, apa yang membuat mereka kuat bersabar? Pasti mereka orang-orang yang punya misi dan prinsip. Dan ini yang kemudian yang terjadi. Ya, munculnya pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang yang masih punya nurani, yang fitrahnya masih jernih itu. Akhirnya mereka bertanya. Dan inilah yang kemudian membuat Khalid bin Walid masuk Islam itu diantaranya adalah karena pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian kita lihat juga dari sisi perencanaan ini dari pilihan Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah. Rasulullah mengetahui bahwa Habasyah ini berada di luar kekuasaan kabilah-kabilah Arab, ya, tidak bisa dikooptasi gitu. Dan menariknya, ya, kenapa Rasulullah SAW punya informasi ini? Bukan semata-mata dari wahyu atau dari Jibril. Gitu. Ada sebab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari atau Muslim itu, bahwa salah satu pengasuh Rasulullah SAW di masa kecil itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu berasal dari Habasyah. Dan kata para ahli sirah itu, Ummu Aiman tentu sering bercerita tentang negerinya. Bahkan Rasulullah pernah dibuatkan satu makanan asal dari Habasyah. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, ini makanan apa katanya? Ini makanan yang biasa kami makan, kami buat di negeri kami di Habasyah. Nah, ini menunjukkan bahwa informasi tentang Habasyah itu sudah sejak dari awal didapatkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak heran kalau kemudian Rasulullah sangat mengetahui tentang Habasyah itu sendiri. Nah, ini pertimbangan. Kemudian kondisi Habasyah yang stabil, aman dan adil.
Ini tentu diketahui oleh Rasulullah SAW dari ya, perjalanan orang-orang Arab ya, yang waktu itu Habasyah itu bukan seperti sekarang posisinya. Habasyah itu salah satu tempat negeri bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy gitu. Banyak melakukan perjalanan ke Habasyah untuk bisnis di Habasyah. Karena itu banyak orang Arab yang kemudian waktu itu memiliki informasi tentang Habasyah. Dan salah satunya di antaranya Rasulullah kemudian mendapatkan informasi ini. Kata beliau, di bumi Habasyah ada raja yang tidak mengizinkan seorang pun didolimi dalam kekuasaannya. Itu sebabnya kemudian pilihan ini jatuh pada Habasyah. Kemudian jarak yang relatif dekat antara Mekah dan Habasyah. Kemudian pengetahuan Nabi tentang negara-negara dan para penguasanya di kawasan sekitar. Nah, inilah yang kemudian kenapa pilihan jatuh pada Habasyah itu untuk memberikan tarbiyah kepada para sahabatnya. Kemudian menyikapi semua itu, ya, situasi dan kondisi yang sulit di Mekah, Rasulullah menunjukkan sikap yang fleksibel dalam menghadapi fakta itu. Yang pertama kita bisa lihat dari bagaimana Rasulullah memanfaatkan unsur kabilah untuk melindungi dakwah dan pemimpinnya. Ini yang dimaksudkan adalah peristiwa Rasulullah SAW dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Ya, pada tahapan masih di tahapan awal-awal tahapan dakwah jahriyah itu, kaum musyrikin Quraisy itu pernah datang kepada Abu Thalib dan menyampaikan niat mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini Muhammad kalau tidak dibunuh nanti ini akan makin besar. Mendengar rencana ini, Abu Thalib marah dan mengatakan kepada mereka, kalau kalian membunuh Muhammad, saya akan balas dengan membunuh kalian semuanya. Dan saya tidak akan berhenti sampai ya biar kita hancur punah semuanya ya, bangsa Quraisy ini. Mendengar kalimat ini lalu mereka tidak berani. Nah, ini sebelum peristiwa yang lainnya. Jadi di tahap-tahap awal itu mereka pernah menyampaikan niat untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi kemudian ditolak oleh Abu Thalib. Kemudian memanfaatkan kekuatan-kekuatan penentang untuk mengurangi serangan terhadap dakwah dan melemahkan sikap-sikap musuhnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Banu Hashim, kemudian Mut'im bin Adi, atau Abu al-Bukhturi bin Hisham, dan yang lainnya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang musyrik yang kemudian mengusulkan agar pemboikotan ekonomi itu dicabut, karena ini dolim dan bukan karakternya orang-orang Quraisy gitu. Dengan usulan mereka dan akhirnya pemboikotan itu dicabut. Kemudian hasil strategi Nabi pada tahapan ini dakwah terbuka bagi masyarakat luas, ya. Kemudian meluasnya dukungan kabilah kepada dakwah hingga menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan suara dakwah terdengar lebih luas sampai ke Habasyah, Yaman, Daus, Ghifar, dan lainnya. Kemudian yang keempat, terguncangnya sistem sosial jahiliyah dan dasar-dasar ideologi dan pemikirannya hingga SDM-nya terkikis pelan-pelan lalu bergabung kepada dakwah Islam. Dan inilah hasil dari sebuah dakwah yang dilakukan mengikuti rencana-rencana yang dibuat oleh pimpinannya tentu. Ya, karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian tahap ketiga periode Mekah ini adalah bagaimana upaya Rasulullah SAW ya, mencari pembelaan dari kabilah-kabilah dan dukungan sosial bagi dakwah. Sebelum Rasulullah SAW datang hijrah ke Taif, Rasulullah sebelumnya mendatangi kabilah-kabilah. Salah dua ya, ada dua kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Yang dua kabilah ini termasuk kabilah yang memiliki pasukan yang cukup itu. Di antaranya adalah Banu Bakar bin Wa'il itu, dan yang kedua Banu Syaiban. Ya. Terjadi dialog antara Abu Bakar sebelumnya dengan mereka,
Yang selalu ditanyakan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang bagaimana kekuatan kabilah ini. Bani Syaiban ditanya oleh Abu Bakar, berapa jumlah pasukan kalian? Kata mereka, kami punya 1.000. Ya, 1.000 itu walaupun sedikit, tapi kami tidak dikalahkan karena sedikit. Bagaimana sejarah peperangan kalian? Ya, kadang kami menang, kadang kami kalah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menawarkan untuk masuk Islam, tetapi mereka mensyaratkan. Boleh saya masuk Islam dan bergabung dengan kalian, tetapi saya terikat perjanjian dengan Persia. Kalau menghadapi bangsa Arab kami siap, tapi kalau nanti kemudian ada konsekuensi menghadapi Persia, kami tidak siap. Ya, karena mereka tidak memiliki kesiapan itu, dan akhirnya Rasulullah menolak mereka untuk bergabung pada Islam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya tidak akan bisa membela Islam ini kecuali orang yang memang meyakini Islam secara keseluruhan. Kalau masih terikat dengan pihak tertentu untuk memberikan pembelaan, maka itu tidak bisa diterima. Dan akhirnya Rasulullah tidak meneruskan. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW mencoba hijrah ke Taif. Kenapa Rasulullah milih ke Taif? Karena Rasulullah tahu di Taif ini ada 2 kabilah besar tadi itu. Kabilah Hawazin dan Saqif. 2 kabilah ini adalah tandingannya Quraisy. Ya, sampai disebut di dalam ayat tadi itu. 2 kota, seorang tokoh di antara 2 kota yang saat itu menjadi kota yang diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Nah, itu sebabnya kenapa Rasulullah berhijrah ke Taif, karena tahu di Taif itu ada 2 kabilah yang memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Bahkan setelah Rasulullah SAW melakukan perang Fathu Mekah, kemudian Rasulullah melakukan perang Hunain adalah untuk menghadapi mereka. Dan sebelum mendapatkan kemenangan, bahkan kaum muslimin terpukul mundur sampai sebagiannya lari mundur sampai ke Mekah. Ini menandakan bagaimana mereka adalah orang-orang yang kuat. Nah, inilah kabilah-kabilah yang kemudian didakwai oleh Rasulullah SAW karena memang mereka diharapkan untuk bisa menjadi pembela Rasulullah SAW. Tapi usaha ini gagal. Tentu ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi usaha sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan ini menjadi pelajaran bagi para dai di setiap zaman agar berdakwah kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang mungkin diharapkan bisa memberikan dukungan yang kuat. Kemudian ini di dalam buku itu disebutkan tentang implementasinya di masa sekarang. Tentu kata penulis buku ini, implementasi dari episode sirah ini tentu tidak bisa sepenuhnya dilakukan sebagaimana secara harfiah dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena bagaimanapun situasinya berbeda, karena waktu itu Rasulullah tengah menyiapkan kekuatan untuk menjadi generasi awal pengusung dakwah ini. Karena itu dengan segala kekurangan yang ada, kita bisa menerima ketika seseorang mungkin di tahap awal tidak memiliki kesiapan untuk totalitas memberikan pembelaan kepada Islam. Bisa secara bertahap. Ini karena itu di sini disebutkan dakwah Islam harus memiliki kemampuan berinteraksi dengan berbagai masyarakat. Itu inti dari pelajaran ini. Dengan masyarakat mana saja. Makanya dakwah harus sampaikan kepada petani, pedagang, polisi, tentara, orang miskin, orang kaya. Nah, itu pelajarannya. Kemudian juga punya fleksibilitas dan bisa mengukur kapasitas. Baik kapasitas dirinya ataupun juga kapasitas orang yang tengah dihadapi. Itu diantara pelajaran dari kasus ini. Kemudian perencanaan harus didukung peta politik, sosial, dan psikologis yang ada di masyarakat. Kita bisa lihat ini dari dialog Nabi dengan delegasi Yasrib. Nah, ini menarik. Bagaimana Rasulullah SAW
berdialog mendekati orang-orang Yasrib. Ya. Pertama kali Rasulullah SAW memanfaatkan musim haji itu dengan mendatangi orang-orang yang datang ke musim haji itu. Di tengah keputusasaan Rasulullah SAW, ya, hampir Rasulullah itu mau pulang dari Mina karena tidak ada orang yang mau menyambut seruannya. Di tengah perjalanan menuju kembali ke Mekah itu Rasulullah melihat orang-orang yang sedang bercukur rambut di dekat Aqabah. Ada 6 orang. Ternyata didatangi Rasulullah SAW, kemudian ternyata mereka ini dari Yasrib. Dan ditawarkan untuk masuk Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam. Yang membuat mereka tertarik untuk masuk Islam itu adalah pengetahuan mereka tentang Rasulullah dari orang-orang Yahudi yang sering mengancam mereka, nanti akan datang Nabi terakhir dan kami akan segera beriman kepadanya untuk menghabisi kalian bersama dia. Kata pemimpin delegasi ini, As'ad bin Zurarah ini, kalau gitu kita beriman kepada Muhammad, di Aqabah, melakukan bai'ah Aqabah as-Saniyah. Nah, disinilah Rasulullah sudah mendapatkan tanda-tanda ya, kesiapan orang-orang Madinah untuk menerima Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW kemudian mengaplikasikan ya ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sistem nuqabah. Ya. Kata Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka, "Inna Musa akhadha min bani Israila isnai asyara naqiba." Ya, Nabi Musa mengangkat 12 orang nakib. Ya. Fa akhriju li minkum isnai asyara naqiba. Karena itu kalian pilih 12 orang nakib, pemimpin yang mewakili masing-masing mewakili kaumnya. Lalu kemudian Rasul ya, ini menjadi muasafat seorang nakib. Lain aqamtumus sholata, ya, harus menegakkan salat. Wa ataitumuz zakah, harus menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, beriman kepada rasul-rasulku. Wa azzartumu, sesampainya di Jericho sekarang itu, ya, sebagian mereka nggak berani memasuki Baitul Maqdis dengan alasan inna fiha qauman jabbarin. Di Baitul Maqdis ada orang-orang kuat, kami nggak mampu menghadapinya. Sampai keluar kata-kata idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Sudah, kamu saja Musa yang berangkat ke sana. Nah, di saat itulah kemudian Nabi Musa ya, mencari siapa di antara mereka yang masih bersedia untuk melakukan itu, dan kemudian ada turun perintah dari Allah ya, untuk ditunjuk 12 orang nakib ini. Nah, sejarah ini dibacakan oleh Rasulullah kepada peserta haji dari Madinah ini. Lalu kemudian mengatakan antum kufala ala qaumikum. Kalian masing-masing ya, menjadi penanggung jawab dakwah di kalangan kabilah kalian. Nah, di dalam catatan itu disebutkan dalam sirah itu dari Aus ada 3, dari Khazraj ada 2.
2 nakib. Selebihnya dari Bani Najjar, dan yang ditunjuk oleh nakibnya para nakib ya, oleh Rasulullah SAW itu adalah As'ad bin Zurarah. Ya, orang yang pertama kali tadi masuk Islam di kalangan orang-orang Ansor itu, yang berenam tahun pertama itu ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada As'ad, kalian antum ya adalah nakib di antara semua para nakib ini. Jadi yang bertanggung jawab terhadap nakib ini. Lalu kemudian mereka pulang dan mengembangkan sistem ini. Bahkan sistem nukom berlangsung setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Salah satu contoh fakta yang menunjukkan hal ini, yaitu ketika itu As'ad bin Zurarah ini meninggal. Lalu Bani Najjar sebagai kaumnya As'ad bin Zurarah ini melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, As'ad bin Zurarah Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri ya. Dan mungkin kita cukupkan kita pakai dialog. Kalau dilanjutkan takutnya habis waktunya, nggak ada dialog nih. Slide ada 2 ya. Insya Allah cukup itu. Jazakumullah Ustaz atas penyampaian materinya. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa kita akan dialog ya, bisa dengan raise hand langsung atau dengan memberikan pertanyaan. Ya, tapi sebagai pengantar dulu sebelum mungkin bertanya atau memberikan pertanyaan, bahwa ini adalah salah satu tahapan penting dalam membangun dakwah Rasulullah, ya, di mana dakwah dibangun melalui perencanaan, ya, tidak dibangun walau hanya begitu saja, tapi dengan perencanaan. Kemudian juga dengan tahapan-tahapan dakwah yang sangat baik ya, dari sejak dakwah Syria, dakwah Jahriyah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat memang dakwah itu perlu dilakukan secara terencana dan juga secara terorganisir rapi, bahwa tanpa perencanaan dan tanpa organisasi yang baik tentunya dakwah akan tidak mengikuti dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Saya menunggu yang itu bertanya. Mungkin belum ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan satu peristiwa unik dalam masa-masa itu, Ustaz. Ya, yaitu dalam peristiwa hijrah ke Habasah atau Ethiopia, ada kejadian menarik, Ustaz. Yaitu di antara yang hijrah itu adalah Habibah dan suaminya bernama kalau tidak salah Ubaidillah bin Jahsy atau Abdullah bin Jahsy ya. Yang berkakak adik dengan Abdullah bin Jahsy. Jadi itu hijrah ke Habasah. Mereka berdua adalah salah satu pasangan yang awalun yang hijrah dari Mekah ke Habasah atau ke Ethiopia. Yang uniknya adalah ketika sampai di Ethiopia, ternyata suaminya Habibah ini masuk Kristen saat. Ya. Ini kan satu hal yang sangat jadi pertanyaan juga, bahwa bagaimana seorang suami akhwat yang pejuang kemudian dia juga menjadi salah satu yang dibina Rasulullah, yang dibina di Mekah, kemudian sampai di sana ketika jauh dari Rasulullah, tapi dia bisa juga masuk ke dalam agama Kristen ya di sana ya, bahkan mengajak Habibah untuk juga
memasuki agama Kristen. Dia mendakwahi istrinya juga gitu. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa setelah itu Habibah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan juga uniknya juga jadi pertanyaan kedua, Ustaz. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Habibah, apakah benar melalui bantuan Raja Najasyi saat itu, atau pernikahan juga dilakukan dengan pernikahan jarak jauh? Kalau tidak salah, pernikahan jarak jauh antara Mekah atau Madinah atau Mekah atau Madinah dan Habasah. Jadi pertanyaannya adalah ini apa ibroh dari kisah ini ya, pernikahan Rasulullah dengan Habibah? Yang pertama, yang kedua adalah salah satu sahabat yang hijrah ke Habasah di sana masuk Kristen. Itu bisa seperti itu. Apa yang menyebabkan dan apa pelajaran yang dapat didapat dari peristiwa ini? Itu satu cerita. Ya, jazakumullah khair. Memberinya seperti itu, dan karena itu ya kedekatan dengan Allah itu, taqarrub kepada Allah harus senantiasa dijaga. Ya, tetapi jarang kasus-kasus seperti ini kan hanya 1-2 untuk kemudian ya menunjukkan bahwa ya manusia termasuk Rasulullah SAW itu ya tidak menguasai hati manusia. Ya, tetap saja bisa kemungkinan itu terjadi, selalu ada, sehingga harus tadi itu pelajaran menurut saya ya, pelajarannya kita nggak boleh gurur, tidak boleh merasa aman itu, sehingga semuanya harus merasa berada dalam ancaman situasi kondisi, sehingga harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali para aktivis Islam itu sendiri. Jadi jangan pernah merasa aman. Allah alam. Ya, karena itu kemudian Rasul memberikan penghormatan dengan menikahi Ummu Habibah itu ya. Diuji di tengah-tengah ujian, ada ujian lagi itu, subhanallah. Iya. Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Ya. Musyrikin Quraisy yang waktu itu masih menjadi musuh besar Islam ya saat itu. Baik, ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama mungkin saya persilakan kepada yang raise dulu ya. Dede ya. Silakan dibuka itunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau tanya, Ustaz, apa fungsi nakib pada kabilah yang pada masa Rasulullah gitu, Ustaz? Apakah seperti guru ngaji, gajah, ataukah seperti kayak gubernurnya Rasulullah itu kepala sebagai kepala daerah aja gitu, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kalimatnya, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, antum kufala'u ala qaumikum. Kalian semua para nakib, kufala. Kufala itu menjadi penanggung jawab terhadap kaum kalian. Tanggung jawab semuanya. Terutama tanggung jawab terhadap mengajarkan Islam kepada mereka, mengupayakan semua yang harus diupayakan, keamanan dan lain sebagainya gitu. Walaupun tidak sampai pada tingkat seperti seperti mungkin wali kota, gubernur gitu, bukan. Tapi karena sistem kekabilahan waktu itu ya biasanya kalau kemudian menjadi kepala kabilah itu bertanggung jawab terhadap semuanya gitu. Keamanannya menghadapi orang lain, termasuk kalau salah satu anggota kabilahnya melakukan kejahatan, bagaimana harus ditindak dan lain sebagainya. Jadi bertanggung jawab bukan hanya mengajar ngaji, tapi bertanggung jawab terhadap semua urusan. Ya harusnya memang seperti itu konsep nakib yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, jadi bertanggung jawab untuk ya mengetahui segala persoalan ya
orang-orang yang di bawah kepemimpinannya itu. Jazakallah khairan, Ustaz. Paham sekarang. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mara, tadi dari Sen, tapi ada juga di chat. Apakah Mara mau bertanya langsung? Silakan, Mara. Baik, saya bacakan saja. Ini ada pertanyaan dari Mara ya, chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, amaliyah ruhiyah apa yang Rasulullah SAW lakukan, ya, yang Rasulullah lakukan, amaliyah apa yang Rasulullah lakukan, yang saya ulang lagi ini, amaliyah ruhiyah apa saja yang Rasulullah lakukan dan diperintahkan juga kepada para sahabat agar mereka kuat lahir batin dalam masa-masa dakwah awal. Itu pertanyaan dari Mala. Kemudian mungkin biar yang berikutnya dari Nazwa Safira, yaitu bagaimana pertimbangan Rasulullah SAW, ya, pertimbangan Rasul bagaimana ketika menunjuk seseorang menjadi pemimpin dalam mengemban suatu amanah, selain yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Apakah Rasulullah memberikan kesempatan untuk seseorang mengajukan diri ataupun dimusyawarahkan dengan sahabat? Jazakumullah khairan. Ya. Apa amalia ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Amalia ruqyahnya sudah disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayatnya. Ya, amalianya standar, kalimat-kalimatnya umum, tetapi implementasinya itu yang kemudian kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dan bersama para sahabat tentunya. Ya, diantaranya qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak, kemudian tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat, zakat, artinya itu berkontribusi terus. Ya, kontribusi dengan, kalau kita lihat ayat-ayat yang di masa awal itu, perintah jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Ya, kadang kita ada orang yang pengen, ya boleh nggak, bahkan pernah minta izin sama saya, Ustaz boleh nggak saya, karena saya sibuk, ya saya kontribusi dengan uang aja lah. Saya jawab, kalau ayatnya belum ada, yang ada itu ba'amwalikum ba'am wa anfusikum. Nanti kalau nggak mau ba'anfusikum, lama-lama jiwa kita ini justru menjadi penghalang untuk berkontribusi dengan harta. Oh gitu Ustaz, katanya. Iya, ya udah, akhirnya urung untuk melakukan itu karena memang Islam arahannya begitu. Dan kita ini jangan memahami amalia ruqyah itu hanya sholat, dzikir, ya, tilawah dan sebagainya. Kontribusi dalam bentuk dengan harta, dengan waktu, dengan semuanya berkontribusi untuk dakwah itu, pengaruh ruqyahnya juga sangat besar gitu. Nah, karena itu ya semuanya harus dilakukan secara simultan gitu, berbarengan, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang penting itu terus berkontribusi dengan semua apa yang bisa dimiliki, ya tentu menjaga hubungan dengan Allah jangan dilupakan. Tapi bukan hanya itu saja gitu. Ya, dengan semua yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kita kontribusikan untuk dakwah ini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian bisa menjaga ruhiyah kita untuk tetap berada di jalan dakwah ini. Ya, betapa banyak orang yang Masya Allah sholat malamnya, tilawahnya banyak, tapi karena tidak kontribusi dengan dakwah, akhirnya ya ruhiyahnya hanya sebatas di situ saja gitu. Ada juga seperti Usama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, jadi komandan pasukan
Padahal Usama ini usianya masih sekitar paling tua menurut riwayat itu ya 18 tahun. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16. Padahal di bawahnya ada para sahabat. Tentu biasanya yang begini-begini ini untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ada juga Rasulullah SAW juga minta pertimbangan ya, sebagian sahabat dan lain sebagainya. Sehingga kondisional. Ya, karena itu dalam dakwah berjamaah ini ya, dua-duanya ketika itu yang mengambil seorang pemimpin ya tentu punya legitimasi ya, punya alasan, apakah dengan penunjukan ataukah dengan musyawarah pemilihan dan lain sebagainya, dua-duanya sah karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Di kasus memilih para nakib tadi itu Rasulullah menyodorkan kepada mereka, ya tunjuk nakib kalian. Walaupun di riwayat yang lain ada juga menyebutkan Rasul menunjuk langsung. Tapi yang nampaknya yang lebih kuat adalah Rasulullah SAW mengajukan kepada mereka untuk memilih siapa di antara mereka yang kemudian layak menjadi nakib. Yang penting jumlahnya ditentukan 12 ya, kalian pilih 12 orang nanti dilantik menjadi nakibnya. Itu di antara yang bisa saya sampaikan. Ya. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Dari Nasra ya, saya kira mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Rafiq. Mungkin ini Ustaz ada lagi mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi. Kita tahu Ustaz bahwa Sirah Nabawiyah adalah merupakan sejarah yang harus dijadikan panduan bagi para muslimin ya, untuk melaksanakan kehidupannya termasuk dalam memperjuangkan agamanya. Nah, ada hal yang menarik Ustaz. Dalam kajian ini kan tentunya Rasulullah memberikan panduan terhadap perjuangan dakwah Rasulullah SAW selama sejak awal sampai akhir. Tetapi kita tahu bahwa tentu setiap negara memiliki perbedaan situasi dalam kegiatan dakwahnya. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah apakah setiap negara berbeda dalam melaksanakan tahapan-tahapan dakwah yang disesuaikan dengan sejarah Rasulullah atau panduan dari Rasulullah SAW dan memperjuangkan agamanya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kontekstual terkait dengan zaman di Indonesia ini. Di Indonesia ini kita tahu bahwa para pejuang dakwah memiliki mungkin pandangan berbeda dalam menyikapi perjuangan dakwah di tanah air. Ya. Nah, kita tahu bahwa kondisi sekarang ini, misalnya seperti FPI lah misalnya, atau HTI misalnya, sampai dibubarkan oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi bagaimana mensikapi situasi ini dan bagaimana seharusnya? Ya. Baik, ya tentu Sirah Nabawiyah ini adalah rambu-rambu umum. Untuk penerapannya diperlukan juga penguasaan ya ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu jangan terlalu harfiah juga gitu. Seperti kalau sekarang mengatakan kita ini sekarang di Indonesia ini kalau dirujuk kepada Nabi, sejarah dakwah Nabi, kita ini marhalahnya marhalah makkiyah. Ya, karena itu materinya hanya dua aja, akidah dan ibadah. Gitu. Ya, dan tentu ini salah. Ya, materi-materi kan sudah lengkap, sudah bisa disampaikan dan sebagainya. Lalu kemudian nggak boleh kita berusaha atau mendirikan organisasi, partai, apa itu nggak ada gunanya katanya. Kita ini masalah Mekah. Nah, ini kesalahan fatal. Ya, melihat rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian ekstrimnya ada yang mengatakan buat apa buat sekolah yayasan itu. Kita ini marhalah makkiyah, yang penting ibadah dan akidah katanya. Nah, ini kesalahan dalam melihat atau mengaplikasikan sirah nabawiyah. Jadi karena itu
Sirah Nabawi yang sudah utuh ini bisa kita aplikasikan di masa kita sekarang ini, tentu sesuai dengan kondisinya masing-masing, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan antar satu negara dengan negara yang lain, atau satu kondisi, bahkan jangankan negara, nah, dalam menyikapi orang saja bisa berbeda-beda. Ya, orang yang baru mau masuk Islam, nah, kalau mau masuk Islam pada kita, ya sudah, yang utama saja gitu yang kita perintahkan gitu. Kalau dia masih minta izin, saya belum bisa berjilbab, ya silakan. Ya, jangan langsung dikasih. Ya, Islam itu kalau nggak diterima semua, ya lebih baik nggak. Ini salah dalam melihat itu perbedaan individu, apalagi masyarakat, negara, dan dunia ini. Tentu sekali lagi dalam mengimplementasikan rambu-rambu sirah ini perlu ilmu-ilmu penunjang yang lainnya, termasuk ilmu syariah, ilmu bagaimana menerapkan akidah dan lain sebagainya. Tidak hanya bermodalkan semangat saja, tapi harus tahfidz Quran, tapi jangan meremehkan orang lainnya. Silakan fokusnya pada materi tentang akhir zaman, silakan, tapi jangan kemudian yang lainnya dianggap tidak penting karena sekarang ini sudah mau kiamat, ya sudah siap-siap aja untuk menghadapi kiamat. Gitu. Ilmu nggak penting katanya, nggak perlu sekolah belajar fakultas syariah karena kita ini periodenya periode. Makanya ini yang menjadi PR kita semuanya, bagaimana supaya para aktivis dakwah yang memiliki konsentrasi kajiannya itu menghargai yang lainnya dan saling mengkoordinasikan, dan tidak perlu kemudian apalagi sampai kemudian membid'ahkan, menyalahkan, menyesatkan orang yang bikin partai, orang yang bikin yayasan, dan yang lainnya. Saya kira ini salah satu persoalan kita di zaman sekarang. Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dona Laila. Pertanyaannya adalah, masa jabatan nakib berapa lama Ustaz? Apakah ada penggantinya saat nakib sudah tidak menjabat amanah tersebut? Apakah ada pantauan Rasulullah terhadap nakib itu seperti apa? Ya, tidak ada ketentuannya karena ini kalau saya lihat ini kan masalah masalah manajemen aja ya, masalah manajemen. Kalau tadi As'ad bin Zurarah baru diganti, bahkan penggantinya Rasulullah SAW ya, setelah beliau wafat. Ya tentu, dan juga tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW seorang nakib itu berapa masa kepemimpinannya, tidak ada. Ya tentu terpulang kepada kebijakan ini saja gitu, organisasi ya. Kalau memang masih layak terus ya diteruskan, kalau mungkin bukan karena tidak layak, karena mungkin orang lain perlu juga dikasih kesempatan untuk belajar, memimpin dan lain sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang semuanya bisa dilakukan gitu. Allah a'lam. Jazakumullah Ustaz. Apakah ada dari peserta lain yang bertanya? Silakan present. Ya. Baik, sudah. Baik, kalau tidak ada berarti alhamdulillah kita telah melewati agenda. Ini ada yang tanya Ustaz, namanya Afif Mustafirin. Apakah bisa Ustaz? Satu pertanyaan. Ya, silakan Afif Mustafirin. Ustaz. Ya, Pak Afif. Silakan Afif Mustafirin, mic-nya dinyalakan Pak Dhani. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Ada yang menarik di ini Ustaz, strategi dakwah syariahnya Rasulullah itu Ustaz. Yang tadi saya sampaikan tentang representasi kabilah. Ya, kemudian saya melihat kok
atas dasar pertimbangan apa kemudian Rasulullah kalau secara jumlah banyak yang diambil dari Bani Hasyim, Ustaz? Apakah karena kedekatan hubungan? Kalau zaman sekarang kan mungkin barangkali faktor kekeluargaan yang lebih dekat. Apakah ini bisa juga menjadi acuan gitu bagi ya